Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobat edu sekalian? Bertemu lagi bersama saya Wahid Ihwan dalam acara Edu Talk. Kita akan bincang-bincang lagi seputar DTIO. Masih bersama kita ada Kak Deva, ada Kak Iva. ya, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita seputar DTIO karena nampaknya menarik nih ya. Karena ini kan seputar soft skill ya. Jadi nampaknya berbeda nih DTIO. Biasanya lembaga-lembaga itu kan misalkan les bahasa Inggris, les matematika. Ini kan soft skill kayak tadi ada memanah misalkan atau ada yang lain. Ini berkaitan dengan pertanyaan teman-teman nih ya terkait DTIO ini. Kenapa DTIO memilih untuk fokus terhadap soft skill? pertanyaan yang sangat bagus Kak Wahid. Siap. Jadi kenapa sih Darut Tauhid Event Organizer melalui online learning centernya fokus terhadap pengembangan atau peningkatan soft skill para peserta? Karena berdasarkan hasil penelitian yang saat ini marak bahwa di tahun 2030, 10 tahun lebih kurang dari sekarang, bahwa soft skill itu sangat diperlukan di dunia kerja. Dan beberapa hal diantaranya itu adalah tentang critical thinking, tentang kemampuan analytical anak-anak gitu. Nah, kami melihat bahwa Darut Tauhid Event Organizer harus hadir di sisi tersebut gitu. Memang benar bahwa belajar di sekolah itu wajib, kami tidak bilang bahwa itu salah. Nah, DTIO hadir untuk mendampingi hal-hal tersebut. Contohnya, kenapa sih DTIO bikin public speaking for kids and teens gitu. Nah, percaya atau enggak, orang pinter di mata pelajaran apapun pasti membutuhkan kemampuan komunikasi untuk mempresentasikan isi kepalanya. Waktu itu pernah kami dapat request Kak Wahid untuk dari sebuah sekolah ya. Mereka ingin mengadakan public speaking karena anak-anaknya tuh udah pintar. Tapi problem utamanya adalah masalah komunikasi. Cara mereka mempresentasikan di depan publik. Nah, DTIO di dalam program public speakingnya hadir untuk mengajari para peserta bagaimana sih cara berkomunikasi publik yang baik dan benar. Bahkan bedanya DTIO juga ada sentuhan anjuran berkomunikasi yang baik dan benar berdasarkan Al-Quran dan hadis ya Kak Iva ya. Selain itu, seperti contohnya kayak Canva gitu. Aku ingat banget ya Kak Iva, waktu pertama kali kita diskusi tentang Canva for Kids itu kita sadar banget bahwa anak-anak paling suka apa Kak Iva? Menggambar. Ya betul, mereka suka menggambar. Jadi kita fasilitasin Canva karena kita sadar nih kalau ngegambar doang, bukan doang sih, tapi kayak menggambar itu iseng aja gitu, menggambar iseng. Tapi kita nggak bisa nutup bahwa anak-anak sekarang tuh mainannya udah gadget. Ya, nah, betul. akhirnya iseng-iseng ngeliat, ketemu Canva, kita sadar bahwa skill menggambar adik-adik, kreativitasnya mereka bisa disalurkan dengan Canva. Kemudian kayak misalnya kita bikin kelas bahasa Inggris. Di mana-mana sekarang ya bahasa keduanya mungkin ya Kak ya. Bahasa pertama di dunia ya. Iya, bahasa pertama di dunia itu adalah bahasa Inggris. Nah, kami hadir di situ untuk latihan mengajari mereka belajar bahasa Inggris. Mudah, cukup 1 jam setiap pertemuan secara reguler. Nah, adik-adik nanti paling tidak bisa menguasai bahasa Inggris secara basic ya, karena ada berbagai macam levelnya. Dan metodenya tuh beda dari yang diajarkan para guru di sekolah. Iya, jadi kehadiran DTIO ini kayak teman belajar aja, itu yang program pendampingan belajar. Program pendampingan belajar. Betul. Untuk mengimbangi ini mungkin ya kegiatan belajar di sekolah gitu kan, itu kan lebih ke apa istilahnya ya serius gitu ya, pelajaran-pelajaran formal. Nah, ini kan diimbangi dengan soft skill gitu yang biasanya lebih menyenangkan ya. Iya, nah itu ya kenapa kami mencari para tutor, fasilitator yang mampu menyampaikan ilmu-ilmu tersebut dengan fun tapi juga secara profesional gitu, secara educated. Nah, contohnya kayak coding gitu. Kak Wahid udah punya buah hati? Alhamdulillah. Buah hatinya pasti suka main gadget ya, atau masih bayi nih? Masih belum 2 tahun. Ya pokoknya ya, secara umum kan buah hati ini sekarang lagi senang dengan gadget ya Kak Iva ya. Kami sadar banget nih, kalau misalnya kita melarang buah hati untuk tidak bermain gadget, mereka pasti akan nggak setuju, mereka akan kesel. Nah, kenapa kita nggak hadir sebagai teman mereka untuk, ayo daripada kamu main games mulu, penasaran nggak cara bikin games online-nya? Nah, DTIO membujuk adik-adik untuk jadi game maker. Para remaja main games berjam-jam, nggak apa-apa, tapi pastikan bahwa mereka nggak cuma menghabiskan waktu untuk bermain, ada ilmu di dalamnya. Apps Inventor hadir lagi deh untuk mengajari mereka membuat aplikasi loh Kak, aplikasi Android. Jadi
coding itu pertemuannya 4 pertemuan doang nih Kak. 4 pertemuan. Satu pertemuan 1 jam. Nah, dengan 4 kali pertemuan mereka sudah bisa membuat aplikasi di MIT ya Kak Iva. Nah, Kak Iva ini salah satu fasilitatornya. Gimana Kak Iva? Iya, jadi adik-adik untuk untuk Apps Inventor sendiri ya. Jadi adik-adik remaja itu mereka membuat membuat program yang bisa diinstal atau diupload ke dalam Google Play Store gitu. Jadi berbasis Android. Iya, alhamdulillah. Dan mereka bisa share ke orang lain, hey ini aplikasiku loh, gitu. Daripada memakai aplikasi nih, misalkan mereka main game, katakanlah Free Fire atau apa gitu kan yang lagi marak di anak-anak. Iya, jadi mereka punya game sendiri yang ada yang bisa diinstal gitu, bisa di-share ke anak-anak atau ke teman-temannya. Dan juga Kang Wahid, kalau misalkan adik-adik sudah bisa membuat ciptaan mereka seperti itu menumbuhkan rasa percaya diri anak-anak gitu. Jadi mereka selain melatih critical, analytical thinking, kreativitas, ya apalagi tuh Kak Deva, dan juga mereka menumbuhkan percaya diri. Luar biasa nih nampaknya. Jadi buat sobat EPEP yang suka main game EPEP nih ya, ternyata coba bikin EPEP sendiri. Coba bikin EPEP versi saya nih gitu, apakah namanya gitu ya. Dan juga ada sentuhan islaminya gitu. Kita mengusahakan di setiap game atau aplikasi mereka itu ada ya udah sentuhan islaminya gitu. Jadi apa ya? Contoh terdekat itu adik-adik didorong untuk membuat game Ayo Sholat itu. Ayo Sholat, games Ayo Sholat. Dari sana mereka bikin aplikasi tuh games untuk Ayo Sholat gitu. Terus juga aplikasi yang terakhir kita bikin tentang Inventor. Ya, jadi untuk Apps Inventor ya contohnya ya di program bulan Ramadan itu kan kita kan perlu apa sih namanya kesehariannya itu bisa diatur gitu kan. Kalau adik-adik itu kan biasanya ngisi buku Ramadan, mutaba'ah ya Kak? Iya. Nah, mereka tuh bikin aplikasi yang ada remindernya, ayo sudah saatnya sholat gitu. Azan bisa keluar suaranya gitu kan. Terus mereka sudah membaca doa sebelum tidur atau bangun tidur itu ada mereka bikin sendiri gitu. Luar biasa nih ya. Jadi dan itu semua benar-benar mudah sekali untuk dipelajari Kak. Jangan takut buat para ayah bunda yang lagi nonton video ini mungkin berpikir emang bisa ya anak saya, tenang aja, segala sesuatunya starting from zero gitu. Jadi jangan takut, segala sesuatunya bisa dipelajari dari nol. 4 kali pertemuan bisa insya Allah. Dan ini ilmu yang baru yang bisa dipelajari oleh putra-putri ayah bunda. Oh ya Kak, aku mau nambahin juga bahwa kita ini di setiap kelas online kan misalnya nih ada adik yang ketinggalan, mungkin kakak aku ke kamar mandi ya tiba-tiba online-nya tetap berjalan. Jangan khawatir karena Darut Tauhid Event Organizer juga punya rekaman di setiap sesi. Jadi salah satu fasilitas yang disediakan dari kami untuk para peserta ada rekaman yang bisa mereka tonton secara terus-menerus berulang kali tanpa limit waktu gitu. Mereka boleh mengulang. Misal, oh aku udah bisa bikin aplikasi yang A nih, aku mau bikin aplikasi yang B, tapi caranya masih bisa dilihat dari video aplikasi yang A. Begitu juga untuk materi misalnya yang Islamic Primary School gitu, sekolah pranikah. Kan kalau misalnya kita dengerin kajian nih Kang ya, oh langsung semangatnya tuh menggebu-gebu. Nanti ngedown lagi. Nah, pada saat lagi ngedown mungkin bisa buka rekamannya. Jadi jangan khawatir, kita selalu sediain rekaman di setiap sesi kelas. Jadi ini penting juga rupanya ya, adanya fasilitas rekaman tadi. Ketika misalkan ada anak-anak yang lupa, duh gimana kemarin ya diajarin sama kakak-kakak buat aplikasi, oh iya ada rekamannya, bisa di-review berkali-kali ya. Iya, dan kita juga menyediakan WhatsApp group yang hingga saat ini juga sangat available. Kalau misalnya adik-adik masih ingin mereview pelajaran, kakak pembimbing dan kakak fasilitatornya masih stay tune di WhatsApp group itu juga gitu. Jadi memang kami tuh benar-benar hadir sebagai teman, sebagai tadi apa Kak Iva? Program pendampingan belajar. Salah satunya tadi ada program bahasa misalkan ya. Ini kan banyak juga lembaga pelatihan di luar sana kan yang serupa. Misalkan ada bisa bahasa Inggris dalam waktu seminggu, kan banyak di luar sana misalkan. Nah, kira-kira perbedaannya DTIO dengan penyelenggara di luar sana tuh apa sih bedanya? Oke, nah Darut Tauhid Event Organizer tuh tidak pernah memberikan jaminan gitu Kak, bahwa
Dengan 30 kali pertemuan bisa belajar bahasa Inggris, bisa belajar bahasa Arab. Ya, Darut Tauhid Event Organizer memang tidak memberikan jaminan, misalnya 4 kali pertemuan udah langsung bisa belajar bahasa. Karena apa? Karena pelajaran bahasa itu berbeda dengan soft skill yang lainnya gitu. Betul. Nah, apa sih bedanya kursus bahasa di Darut Tauhid Event Organizer dengan lembaga yang lain? Kami benar-benar ingin memperkenalkan segala sesuatunya dari nol gitu. Jadi di DTIO itu semuanya bisa dipelajari dari nol. Contohnya ada di kelas bahasa Arab yang memang belum pernah bisa mempelajari bahasa Arab sebelumnya. Begitu juga ada yang paling tidak sudah bisa bahasa Arab di hari-hari, maksudnya bisa nyebutin nama hari gitu, hari. Nah, itu nanti sama kakak tutornya akan disamakan frekuensinya. Di bahasa Inggris pun juga seperti itu. Nah, kakak tutor bahasa Inggrisnya DTIO mendorong adik-adik untuk berani percaya diri. Nah, itu kuncinya. Kami mendorong para peserta untuk percaya diri aja dulu menggunakan bahasa Inggris, sehingga kakak tutor English Course for Kids-nya DTIO nggak pernah pakai bahasa Indonesia kepada pesertanya, selalu bahasa Inggris. Ada tuh yang bilang, kakak tapi aku nggak ngerti. Nggak apa-apa, belajar aja dulu bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris, karena salah satu border atau boundaries-nya kita belajar bahasa tuh apa, Kak? Sering diulang ya? Salah satu penghambat kita belajar bahasa itu adalah ketidakpercayaan diri. Hal malu itu yang, gitu ya? Betul, hal itu yang mau kita dobrak, Kak. Dobrak rasa malu itu di kelas-kelas bahasanya DTIO. Dan juga ada satu lagi sih, Silakan, Kak Deva, ketika kita kan Darut Tauhid Event Organizer itu berada di bawah Yayasan Darut Tauhid. Jadi kita masukkan itu ilmu-ilmu tauhid ketika pertama kali kelas itu diadakan. Misalkan aku masih ingat banget tuh Kak Deva. Jadi yang ketika kita mengadakan bahasa Inggris tuh ya, kita akan memotivasi kepada para peserta kenapa umat muslim harus bisa menguasai bahasa Inggris, karena kita bisa menyebarkan nilai-nilai Islam kepada seluruh dunia. Kenapa kita umat muslim harus belajar bahasa Arab? Karena Quran itu berbahasa Arab, dan ketika kita nanti di surga insya Allah kita juga akan berbahasa Arab gitu. Kenapa adik-adik harus belajar public speaking? Karena sebagai anak muslim yang itu tuh harus percaya diri gitu. Seperti itu, dan itu insya Allah berlaku di semua program Darut Tauhid Event Organizer. Wah, luar biasa ternyata pendampingannya ya. Jadi kayaknya ke depan nih adik-adik yang ikut belajar di DTIO nggak ada lagi yang nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Inggris. Karena sudah belajar bareng-bareng sama kakak-kakak di DTIO gitu ya. Nah, tadi kan banyak banget tuh ya program buat anak-anak sekolah sama anak-anak remaja nih. Kira-kira ada nggak program lain untuk orang-orang dewasa nih? Oke, khususnya nih ya. Dewasa ya. Ada. Tadi kita sudah menjelaskan bahwa ada Islamic Primary School yang sudah masuk ke batch 4, dan insya Allah di bulan Desember lagi digodok konsepnya agar bisa offline. Selain itu, kita juga pernah bikin Road to Arafah. Road to Arafah Itu apa sih? Itu adalah sebuah event untuk memperkenalkan tentang haji, dorongan untuk berhaji kepada para jamaah Darut Tauhid. Nah, di dalam Road to Arafah itu kita menjelaskan tentang rukun-rukun berhaji, kenapa sih kita harus berhaji, dan kemudian juga ada kejutan yang menarik Kak Wahid di dalamnya, yaitu virtual tour, Kak, virtual tour ke Madinah. Jadi virtual tournya DTIO bukan dengan Google Maps, bukan dengan video dan foto, bukan dengan Google Satelit, tapi kita benar-benar kerjasama dengan salah seorang jamaah atau mutawif yang ada di Madinah gitu. Kita akan zoom bareng sama beliau jalan-jalan. Jadi lebih interaktif ya? Interaktif dan berasa kayak Masya Allah ngelihat Madinah langsung di depan mata. Mengobati rindu, Kak. Soalnya kan kemarin tuh masih belum bisa berhaji. Betul, belum bisa berhaji, dan kita ngerasain jadi sholat di dalam Masjid Nabawi, Kak, karena ketika di sini jam 9 pagi, di sana subuh. Jadi mutawifnya kita ikutan sholat subuh di Masjid Nabawi, kita ikut ngelihat orang-orang lagi sholat subuh di Nabawi. Nah, selain itu juga kita mengadakan virtual tour ke berbagai macam negara. Jadi
ada sekolah Kak yang pernah minta kita untuk virtual tour. Iya. Nah, DTIO memfasilitasi itu mau ke Malaysia, mau ke Thailand, Singapura, Mekah, Madinah, dan bekerja sama juga Kak dengan Wisata Hikmah. Nah, kami pernah mengadakan Wisata Hikmah around the world, di mana kita juga secara virtual tour pernah ke Maroko. Wah, Masya Allah. Pernah juga ke Madinah, dan di situ kita mengajak para peserta untuk benar-benar daripada travel keluar rumah Ya. karena pandeminya masih belum aman, ikutan Betul. virtual tour bareng DTIO dan Wisata Hikmah. Wah, luar biasa. Tapi ini ingat ya, sobat edu sekalian, ini tidak bisa dijadikan klaim. Saya udah umroh, udah haji. Iya benar juga. Emang bisa? Bisa. Kemarin saya umroh virtual. Wah, itu nggak bisa ya. Jadi ini hanya pengenalan Pas aja. lempar jumroh itu dilempar ya. HP-nya dilempar. Layar. Tapi kalau misalnya boleh promo sedikit nih, saksikan, tunggu sebentar lagi konsep dari Esensi Haji Offline akan hadir. Jadi Offline ya, offline. Offline ya. Doakan mudah-mudahan konsepnya segera jadi. Kita akan ajak para jamaah Darut Tauhid untuk kembali bertemu tatap muka secara langsung. Amin, amin. Dan juga kita tetap akan ada virtual tour, karena kayaknya tapi virtual tour itu menjadi favorit request dari para jamaah nih. Karena beda Kak, misalnya kita nonton YouTube ngelihat Madinah live, meskipun Ya. Madinah live, tapi dengan orang yang benar-benar ada lagi video callan Ya, aja betul, gitu, betul. kayak wah Masya Allah benar-benar ada di Madinah gitu. Kita Beda. bisa minta mutawifnya, coba aja putar, coba aja masuk ke dalam masjid gitu-gitu. Jadi kayak enak gitu. Mudah-mudahan ya kita semua diundang ke Baitullah ya. Amin, Amin. Ya, nampaknya menarik banget nih sobat edu sekalian pembahasan tentang DTIO gitu ya. Ini mungkin bisa menjadi solusi buat sobat edu sekalian yang punya cita-cita ingin keliling dunia tapi terhambat oleh budget. Ini iklan. Anda terhambat oleh biaya. Solusinya adalah ikut program DTIO ya. Iya. Sobat edu bisa keliling dunia hanya dalam waktu beberapa menit saja mungkin ya. Iya. Tidak perlu mengeluarkan uang untuk pesawat gitu ya, dan waktu yang cukup panjang. Nah, jadi teman-teman sekalian yang berminat untuk ikut program di DTIO bisa cek di Instagram DT Event Organizer atau bisa DT Event Organizer. @DT Event Organizer atau bisa hubungi hotline-nya kami di 0852 8910 14 kali. Nah, dengan adanya online learning center ini jangan khawatir, para sahabat mau berada dimanapun silahkan aja ikut, karena dengan online semuanya jadi mudah, semuanya jadi dekat insya Allah. Nuntut ilmu udah nggak ada batasan lagi. Betul ya. Nah, sobat edu sekalian, nampaknya menarik banget pembahasan kita. Harapannya sobat edu tidak puas dengan adanya perbincangan kita pada kesempatan kali ini, karena dengan tidak puasnya sobat edu sekalian bisa ikut gabung dalam program DTIO. Saya ucapkan terima kasih pada Kak Deva dan Kak Iva yang Makasih, sudah Kak berbagi ilmu, berbagi pengetahuan seputar DTIO. Saya juga ucapkan terima kasih pada sobat edu sekalian yang sudah menonton video ini. Jika suka dengan video ini, tekan tombol like. Yang belum berlangganan dengan YouTube kita, tekan tombol subscribe. Terima kasih. Saya Wad Iwan Nurdin dan Kak Deva. Kaifa. undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.